Terus gimana sekarang? Lagi dibawa ke rumah sakit, Pak. Segala macam. Yang kedua ini ngomongnya santai, tenang gitu. Ya emang kayak mau Iya. anggapnya HRD kan. Iya, udah. Gua seakan-akan dengan nada percaya. Abis itu oh gitu. Pak, tapi tunggu, Pak. Dia kayaknya mau minta transfer atau apa gitu. Pak, tunggu dulu, Pak. Ini Pak Boynya jatuh pingsan di kantor yang mana ya? Terus dia nggak bisa jawab. Ji, si A ngapain ke rumah lo? Ya itu bang, minjem duit dia jangan dikasih. Jangan kerja gitu ya. Jangan dikasih tuh. Beli sabu kata dia gitu. Wah. Buset, gue bilang, hah? Beli apaan bang? Itulah pokoknya. Wah, beli narkoba ternyata. Wah. Jadi gini, telepon rumah itu sekarang udah nyambung dengan kabel internet. Jadi pasti itu kayak dari dulu kan? Iya, tapi kan lo masih ada yang kabel telepon kan. Yeah. Jadi takutnya kalau lo telepon, lo dial ke nomor yang dituju sama si penipu dan segala macam, takutnya ada bisa dia ngehack atau iya, apa kan, jadi nyambung, takut kan. Yeah. Pernah punya pengalaman hampir ketipu nggak atau bahkan udah ketipu? Ya. Yeah. Kalau hampir ketipu banyak. Orang telepon ke rumah ada. Gue kan masih di rumah, gue masih pakai telepon rumah kan. Jadi waktu itu ada, jadi memang sepupu gue kan nyokapnya tinggal di rumah gue. Jadi anak-anaknya sepupu gue, ponakan-ponakan gue juga kalau pulang sekolah tuh di rumah gue dulu gitu karena sepupu gue dan istrinya kerja. Gitu. Jadi sering lah di rumah, dari kecil memang udah sering di rumah gue juga gitu sepupu gue. Dan banyak juga alamat-alamat penagihan, RW bill dan segala macam itu pakai alamat gue dan nomor telepon rumah gue. Jadi pokoknya telepon rumah gue tuh rame dah yang pakai siapa deh sebagai data gitu ya. Suatu hari ada orang telepon, sebut aja saudara gue, Boy. Halo, iya lo, gue ngangkat tuh. Siang-siang gue ingat banget pulang siaran. Selamat pagi. Betul dengan rumah Pak Boy? Betul. Ini Pak, saya dari kantor Pak Boy. Pak Boy pingsan. Oke. Kayak kita, pingsan kenapa? Gue tapi udah tahu itu penipuan. Udah tahu gue. Logatnya atau gimana? Enggak, itu logatnya bagus. Oh. Logatnya beda, tapi gue tahu itu penipuan, nggak mungkin. Oke. Jadi gue harus cross check dulu. Oh gitu. Pingsan di mana mas? Di kantor Pak. Pak sebentar ini saya mau bawa dulu ke UGD. Bapak nanti telepon ke ini aja ya Pak ya. Nomornya. Nomor lain dikasih. Dan tuh. itu adalah template. Oke. Jadi kalau misalkan telepon penipuan apapun itu yang suaranya sama tuh, sama kayak gitu, pokoknya nanti lo akan diarahkan ke nomor lainnya. Oke, yaudah oke. Gue play along, gue ikutin cara mainnya. Gue telepon lah, dar si orangnya nih. Halo Pak. Bla. Ya, halo Pak. Saya dari bagian apa HRD apa tadi itu driver kita. Betul Pak, ini Pak Boy ini pingsan Pak di kantor gitu. Oh gitu. Terus gimana sekarang? Lagi dibawa ke rumah sakit Pak. Segala macam. Yang kedua ini ngomongnya santai, tenang gitu. Ya emang kayak mau anggapnya HRD kan. Iya, udah. Gua seakan-akan dengan nada percaya. Abis itu oh gitu. Pak, tapi tunggu Pak. Dia kayaknya mau minta transfer atau apa gitu. Pak, tunggu dulu Pak. Ini Pak Boynya jatuh pingsan di kantor yang mana ya? Terus dia nggak bisa jawab. Oh, diem aja gitu. Iya. Terus jawab di kantor Pak. Iya, di kantor yang mana? Ya gitu. Padahal juga sebenarnya kantornya cuma satu, saudara gue cuma satu, tapi mau pindah-pindah saudara gue tuh. Ditutup sama dia. Pertama. Terus gue inget banget, jadi gue masih di. Gak ada kelanjutannya tapi tuh. Gak ada, gitu. udah gitu aja. Jadi kalau udah mulai ketahuan, takut ditutup teleponnya. Wah, culun. Nah, yang membuat gue kesel adalah nyokap gue sampai nangis-nangis. Ini waktu masih ada bokap gue nih. Ini gue siaran tapi masih di sana waktu itu ya. Jadi emang gue tuh kalau habis siaran tuh nongkrong, kan masih kuliah juga tuh, sampai malam baru pulang. Suatu hari handphone gue mati. Handphone gue mati. Sampai rumah nyokap gue nangis. Kata bokap gue, tadi ada yang telepon, katanya kamu ditangkap polisi. Suaranya juga mirip kamu, katanya gitu. Jadi katanya, aduh ma, gitu, aduh ma, aku ditangkap, dipukulin, gitu. Ada polisi bentak-bentak katanya. Nah nyokap gue kan nggak tahu ya itu penipuan ya. Marah-marah tuh sampai draining lah segala macam, sampai nangis. Kalau kata bokap gue, jangan ikutin itu penipuan, enggak, suaranya mirip Aji, kata nyokap gue gitu. Tapi ya udah terbukti itu penipuan kan. Nah itu sampai sekarang gue tuh aman ya, masih dalam pengejaran tapi ya. Siapanya? Si penjahatnya itu. Si penjahatnya itu ya. Si itu. Kalau kamu boleh nggak yang jangan begitu-begitu nggak? Agak seram ya. Udah tuh yang paling gue kesel. Nah, yang paling banyak sekarang adalah telepon ke rumah itu kayak suara mesin gitu. Telepon Anda akan segera diblokir.
mohon hubungi nomor sekian-sekian untuk membuka blokir. Itu kan jadi gini, telepon rumah itu sekarang udah nyambung dengan kabel internet. Jadi Pasti itu kayak dari dulu kan? Iya, tapi kan lu masih ada yang kabel telepon kan. Iya. Jadi takutnya kalau lu telepon, lu dial ke nomor yang dituju sama si penipu dan segala macam, takutnya ada bisa dia nge-hack atau Iya, apa kan, jadi soalnya nyambung, takut kan iya. gitu. Jadi banyak lah, kalau kasus penipuan masih banyak lagi cerita-cerita, ada yang ke rumah, ada yang minjem duit. Kalau ini tetangga gue minjem duit. Dia minjem duit nih, dia bilang katanya, iya Ji, gue kerja kecelakaan kerja apa, kurus, orangnya kurus banget. Dulu tuh sehat gitu, pas ke rumah gue minjem duit tuh kurus, kesian, kurus gitu kayak sakit. Tengkorak IPA ya. Ngapain? Tengkorak Itu kurus IPA kan banget, pokoknya dikurus, kesian deh pokoknya. Dan nih gue pinjemin, terus balik lagi pinjemin. Terus suatu ketika ada tetangga gue juga bandel juga nih, tapi bandel tapi ngasih tau gue. Urutan nggak usah disebut namanya deh. Misalnya si A ya. Ji, si A ngapain ke rumah lo? Itu bang, minjem duit dia yang dikasih. Kecelakaan kerja gitu ya. Yang dikasih tuh. Beli sabu kata dia gitu. Wah. Buset, gue bilang, "Hah? Beli apaan, Bang?" Itulah pokoknya. Wah, beli narkoba ternyata. Wah. Dan itu adalah momen gue kacau nih. Udah berkali-kali lagi. Udah berkali-kali tetangga belakang rumah yang waktu kecil kita udah nih nggak bisa nih kayak begini nih. Dia datang ke rumah berkali-kali tolak. Datang berkali tolak. Udah nggak dipinjemin lagi. Kalau ada apa-apa gue mau lapor Pak RW tadinya. Ya, segala macam. udah mulai ribet nih. Iya, mulai ribet. Ganggu. Maksudnya kan ini tindakan ini juga kriminal kan, penggunaan iya. narkoba kan. Gue takutnya kenapa-napa kita padahal cuma minjemin duit doang gitu. Tapi akhirnya udah lama tuh gue tolak-tolak terus. Udah lama, bertahun-tahun kemudian gue ketemu dia lagi, agak gemuk, berarti udah sembuh kali ya. Alhamdulillah dah. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa ya. Maksudnya sempat ada kayak ada tuh dia kayak udah nggak sekurus dulu ya, kayak udah nggak kali ya gitu. Tapi sekarang sih nggak ada orangnya, nggak tahu kemana. Jangan deh, mendingan tetap jangan. Iya, jangan. Takutnya cocok malah dia jadi beda ya. Banyak dah kalau masalah ketipu atau hampir ketipu pernah, kalau nipu jarang karena gue baik dan suci gitu. Jadi ini sambil ngomongin tipu menipu, tadi ini ada dari Instagram dari Nia Novitasari. Pernah apa tadi ya tuh ya dia ya? Bentar ya, gue baca lagi ya. Pernah dia itu kena penipuan lowongan kerja mengatasnamakan dinas kesehatan. Wow, ini penipuan emang luar biasa berani ya, mengatasnamakan institusi pemerintahan dan lain-lain. Padahal kalau misalkan dia ketangkep, itu kan jadi tambah parah gitu karena mengatasnamakan institusi pemerintah gitu. Dan emang penipuan lowongan kerja nih, aduh jahat banget sih menurut gua. Orang lagi cari kerja, diambil uangnya dengan penipuan yang dia makin butuh uang itu untuk hidupnya dia. Nah, itu. Kerja kagak, duitnya malah hilang, itu tega. Sampai waktu itu di YouTube ada ya, kelihatan banget penipuannya, ternyata sistematisnya seperti itu. Dia datang ke tempat kantornya, terus ada ibu-ibu lah parubaya gitu, ngomongnya tuh cepet banget. Kamu siap untuk ditempatin di sini? Kamu siap untuk ditempatin di sini? Oke, ini bla 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 gitu, dibikin kita bingung, terus suruh bayar uang 300 ribuan atau berapa gitu. Uang pendaftaran ada kok, gitu ya? uang pendaftaran adalah di YouTube gitu, dan itu ternyata fiktif. Jadi yang gua yakin adalah Global People jangan pernah percaya kalau misalkan ada tawaran lowongan kerja yang lo harus bayar dulu. Nah, itu. Karena lowongan kerja itu kan lowongan untuk lo mendapatkan pekerjaan yang lo dapat duit, malah bukan lo ngasih duit gitu kan. Kecuali kan ada juga yang abis dapat kerjaan ya lo ngasih hadiah apa gitu ya, gitu kan ada gitu. Nah, beda hal sih itu, biasanya Ya, persoalan. ya itu kan beda kan. Nah ini kalau misalkan dari awal udah kamu akan diterima di sini, kamu mulai besok kerja bla bla bla, bayar 300 ribu dari sekarang ya. Itu mesti hati-hati ya Global People. Penipu tuh zaman sekarang makin pintar, makin canggih. Kita jangan sampai kewalahan untuk mengikuti cara-cara penipu untuk melakukan kejahatannya di zaman sekarang. Kalau kata lagi-lagi dari almarhum Om Kasino Warkop DKI, di Jakarta, di kota besar mesti lihai. Kalau enggak lo dilihayin sama orang gitu ya.